Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Wakalah dan Kafalah. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggota Cynthia Auliana dengan NIM 22404045 dan Fernanda Hermadiani dengan NIM 22404055. Dan saya sendiri yaitu Siti Nazilatul Nikmah dengan NIM 22404056. Di sini kami akan membacakan subbab-subbab yang akan kami sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama, wakalah, ada pengertian wakalah. Yang kedua, wakalah menurut pandangan ulama. Yang ketiga, dasar hukum wakalah. Yang keempat, rukun dan syarat wakalah. Yang kelima, macam-macam wakalah. Yang keenam, berakhirnya akad wakalah. Lalu yang kedua, kafalah. Yang pertama, kita akan menjabarkan tentang pengertian kafalah. Yang kedua, kafalah menurut pandangan ulama. Yang ketiga, dasar hukum kafalah. Yang keempat, rukun dan syarat kafalah. Yang kelima, macam-macam kafalah. Dan yang keenam, berakhirnya akad kafalah. Yang pertama, pengertian wakalah. Secara bahasa, wakalah adalah melindungi dan menyerahkan. Nah, secara terminologi, menurut Syafi'iyah, wakalah adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup. Yang ketiga yaitu dasar hukum wakalah. Dasar hukum wakalah adalah boleh dilakukan dalam ikatan kontrak yang disyariatkan dengan dasar hukum ibadah atau diperbolehkan. Al-wakalah bisa menjadi sunnah, makruh, haram, atau bahkan wajib sesuai dengan niat pemberi kuasa, pekerjaan yang dikuasakan atau faktor lain yang mendasari atau mengikuti. Para ulama mazhab sepakat bahwa perwakilan dalam akad atau kontrak, perjanjian, transaksi yang dapat digantikan orang lain untuk melaksanakannya adalah diperbolehkan selama dipenuhi rukun-rukunnya. Dasar hukum wakalah terdapat pada Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Pada Al-Quran yaitu pada surat Yusuf ayat 55 yang berbunyi Qala ja'alani 'ala khazainil ard inni hafidun 'alim. Artinya, Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Dalam ayat ini mengumpulkan bahwa dalam bermuamalah dapat dilakukan perwakilan dan bertransaksi. Ada solusi yang bisa diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan tidak sanggup melakukan segala sesuatu sendiri. Yang selanjutnya yaitu pada hadis riwayat Muslim yang berbunyi wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Artinya, Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Dan yang terakhir yaitu pada ijma'. Para ulama bersepakat dengan ijma' atas dibolehkannya wakalah. Bahkan mereka ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong dalam dasar kebaikan dan takwa. Rukun dan syarat wakalah. Menurut kelompok Hanafiyah, rukun wakalah itu hanya ijab dan qabul. Tetapi menurut jumhur ulama, rukun dan syaratnya ada 4. Yang pertama yaitu orang yang mewakilkan. Syaratnya, seorang yang mewakilkan harus memiliki hak atau wewenang untuk bertasawuf pada bidang yang diwakilkannya. Yang kedua yaitu seorang yang mewakilkan harus mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya. Dan yang ketiga, orang yang mewakilkan harus sudah cakap bertindak. Untuk rukun yang kedua yaitu orang yang mewakilkan. Orang yang mewakilkan memiliki syarat memiliki kecakapan akan sesuatu aturan yang mengatur proses akad wakalah. Yang kedua, orang yang bisa menjaga amanah. Untuk rukun yang ketiga yaitu objek yang diwakilkan memiliki syarat harus berbentuk pekerjaan yang pada saat dikuasakan adalah pekerjaan yang diharuskannya dikerjakan pemberi kuasa. Yang kedua, pekerjaan yang dikuasakan harus jelas spesifikasi dan kriterianya. Yang ketiga, harus dari
jenis pekerjaan yang boleh dikuasakan pada orang lain. Dan yang terakhir yaitu ijab dan qabul. Syaratnya bahasa dari pemberi kuasa harus mewakili kerelaan menyerahkan kuasa. Yang kedua, dari pihak penerima kuasa hanya cukup penerimanya. Ketiga, bahasa penyerahan kuasa tidak dikaitkan dengan syarat tertentu. Dan yang terakhir, sikhat wakalah boleh dengan pembatasan masa tugas al-wakil. Pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam wakalah. Wakalah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu al-wakalah al-ammah dan al-wakalah al-khassa. Yang pertama yaitu wakalah al-khassa adalah wakalah di mana pemberian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik dan telah dijelaskan secara detail segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang diwakilkan. Contohnya, mengirim barang berupa pakaian atau menjadi advokat untuk penyelesaian kasus tertentu. Yang kedua yaitu al-wakalah al-ammah adalah akad wakalah di mana pemberian wewenang bersifat umum tanpa adanya penjelasan yang terperinci. Contohnya, belikanlah aku komputer apa saja yang kamu temui. Selain itu, al-wakalah al-ammah dibacakan jadi Berakhirnya akad wakalah. Transaksi wakalah dinyatakan berakhir atau tidak dapat dilanjutkan apabila yang pertama, matinya salah seorang yang berakad. Yang kedua, bila salah satunya gila. Yang ketiga, pekerjaan yang dimaksud dihentikan. Yang keempat, pemutusan oleh muwakil terhadap wakil meskipun wakil tidak mengetahui menurut Syafi'i dan Hambali, tetapi menurut Hanafi wajib tahu. Sebelum ia tahu maka tindakannya seperti belum ada pemutusan. Dan yang terakhir yaitu wakil memutuskan sendiri. Pengertian kafalah. Kafalah menurut bahasa berarti domu atau gabungan. Kafalah menurut istilah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Selanjutnya yaitu kafalah menurut pandangan ulama. Kafalah mempunyai beberapa makna yang berbeda menurut pandangan ulama. Di antaranya yang pertama menurut pendapat Zuhairi, yaitu kafalah yang berkembang saat ini banyak yang berkembang berdasarkan upah atas jasa kafil karena adanya kesulitan mencari orang yang mau dengan sukarela menjadi jaminan orang lain. Contohnya, jika kafil mensyariatkan upah atas kafalah yang dilakukannya, namun tidak ditemukan oleh orang yang bertabaruk secara cuma-cuma, maka ia dapat tidak ditemukan orang yang mau. Dasar hukum kafalah yang pertama menurut Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala la ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mausiqan minallahi la ta'tunani bihi illa yuhatta bikum. Falamma atauhu mausiqahum qalallahu ala ma naqulun wakil. Yang artinya, dia atau Yakub berkata, aku tidak akan melepaskan atau pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung oleh musuh. Setelah mereka memberikan janji kepadanya, dia atau Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan. Quran Surat Yusuf ayat 66. Dan dasar hukum kafalah yang kedua yaitu menurut Al-Hadis yang berbunyi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazatin liyusallaya 'alaiha faqala hal 'alaihi min dainin qalu la fasalla 'alaihi summa utiya bi janazatin ukhra faqala hal 'alaihi min dain qalu na'am qala sallallahu alaihi Rukun dan syarat kafalah. Menurut mazhab Hanafi, rukun kafalah itu hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut para ulama yang lainnya, rukun dan syarat kafalah itu dibagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada domin, yang kedua ada madmunlah, yang ketiga orang yang berutang, yang keempat objek jaminan utang berupa uang, barang, atau orang, dan yang kelima pernyataan
yang diucapkan oleh penjamin. Selanjutnya yaitu macam-macam kafalah. Kafalah terbagi menjadi dua macam, yaitu kafalah jiwa dan kafalah harta. Kafalah jiwa dikenal dengan jaminan muka, yaitu adanya kepastian pada pihak kafil untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada orang yang ia janjikan tanggungan. Kedua yaitu kafalah harta. Kafalah harta yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh kafil dengan pembayaran atau pemenuhan berupa harta. Kafalah harta ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu kafalah bilyat, kafalah dengan materi atau dengan menyerahkan, dan kafalah aib. Terakhir yaitu berakhirnya akad kafalah. Transaksi kafalah dinyatakan berakhir atau tidak dapat dilanjutkan apabila jenis kafalahnya kafalah bi'al-mal. Maka kafalah berakhir dengan salah satu dari 2 perkara, yaitu yang pertama berakhirnya kafalah apabila pemilik hak menyedekahkan hartanya kepada kafil. Dan yang kedua, kafalah berakhirnya apabila pemilik hak membebaskan penjamin atau ma'ful anhu. Lalu apabila jenis kafalahnya adalah kafalah bi'an nafs, maka kafalah berakhir karena 2 sebab, yaitu yang pertama, kafil harus menyerahkan dari ma'ful anhu di tempat yang memungkinkannya untuk dihadapkan di muka sidang pengadilan. Dan yang kedua, kafil bisa bebas dari kewajiban kafalah bi'an nafs, tetapi ma'ful anhu belum bebas karena hanya kafil saja yang dibebaskan, bukan terhadap ma'ful anhu. Tetapi bila pemilik hak telah membebaskan ma'ful anhu, maka keduanya sudah dinyatakan telah bebas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dipersilahkan bertanya dan menyanggah agar tidak tersesat di jalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dipersilahkan bertanya dan menyanggah agar tidak tersesat di jalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.